Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan tentang Internet of Things IoT Security. Baiklah, untuk judul yang pertama yaitu Current Research on Internet of Things IoT Security a Survey. Saya sendiri Muhammad Raja akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari jurnal ini. Baiklah, untuk latar belakang permasalahannya itu dikarenakan hasil kegagalan IoT yang bisa menjadi parah. Maka dari itu, studi dan penelitian dalam masalah keamanan di IoT sangat penting. Salah satu tujuan utama dari keamanan IoT ialah infrastrukturnya. Penelitian dalam keamanan IoT baru-baru ini mendapatkan banyak momentum dengan bantuan alat simulasi, pemodel, dan juga platform komposisi dan analisis yang tersedia. Nah, untuk berdasarkan dari arsitektur atau infrastrukturnya, terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada sistem operasi perangkat keras. Elemen-elemen yang membentuk sistem IoT adalah perangkat keras, kemudian protokol komunikasi, dan juga antarmuka atau layanan. Perangkat keras seperti sensor dan aktuator terdiri dari elemen terpenting dalam IoT. Mikroprosesor khas yang digunakan pada lapisan perangkat keras biasanya didasarkan pada arsitektur ARM, MIPS, dan juga x86. Idealnya pengembangan juga harus memasukkan perangkat keras keamanan yang mungkin termasuk prosesor, kode kriptografi, ataupun chip keamanan. Kemudian kekhawatiran mengenai perangkat keras IoT adalah kemampuan autentikasi, kemudian enkripsi lalu lintas ujung ke ujung, kemudian proses bootloading yang aman, penegakan tanda tangan digital selama pembaruan firmware, dan juga transaksi transparan. Untuk yang kedua yaitu ada WSN, Wireless Sensor Network, yaitu teknologi komunikasi utama dalam IoT. WSN mendukung komunikasi dinamis yang biasanya selalu didasarkan pada standar 802.15.4 di antara protokol IEEE atau IEEE 802.15.4 adalah untuk WPAN tingkat rendah yang sesuai dengan persyaratan untuk sistem IoT. Beberapa keuntungan dari protokol ini adalah skalabilitasnya dan fakta bahwa protokol ini dapat dipelihara sendiri menggunakan sedikit daya dan juga memiliki biaya operasional yang rendah. Kemudian komponen penting lainnya dalam IoT adalah aggregator yang dapat menjadi pintu gerbang untuk arsitektur IoT seperti router Wi-Fi. Dan yang terakhir itu ada cloud. Cloud adalah elemen inti lain dalam sistem IoT. Cloud menyediakan layanan untuk IoT termasuk perpesanan, penyimpanan, pemrosesan data, dan juga analitik. Namun Bluetooth, Zigbee, PLC, Wi-Fi, 4G, dan juga 5G juga dapat dipilih sebagai protokol komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan proses IoT. Jadi untuk inti dari permasalahan dari judul pertama ini adalah infrastruktur atau arsitektur dari IoT itu sendiri untuk membentuk suatu security. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pandu Mahesa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi untuk jurnal yang pertama, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan penelitian keamanan IoT saat ini dan alat yang relevan serta pemodelan simulator IoT. Metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu metode analisis data, penelitian terbaru dalam keamanan IoT dari 2016 hingga 2018, tren dan masalah terbukanya. Hasil penelitian, menurut arsitektur keamanan IoT, mitigasi keamanan mencakup semua lapisan dalam arsitektur dasar IoT, yaitu persepsi, jaringan, dan aplikasi. Meskipun diamati bahwa sebagian besar mekanisme saat ini diterapkan pada lapisan jaringan. Juga dapat disimpulkan bahwa pemodelan ancaman IoT yang tepat mungkin berguna dalam menyusun strategi mitigasi keamanan IoT yang efektif. Kesimpulannya, dari jurnal yang pertama, tujuan dari survei ini telah tercapai dengan memberikan gambaran yang memadai tentang tren penelitian dalam keamanan IoT antara 2016 hingga 2018 dan simulator yang relevan. Penelitian dan penerbit terkemuka telah ditinjau dan dikategorikan untuk referensi mudah bagi peneliti baru. Arah masa depan dari penelitian ini termasuk mengembangkan pemodelan ancaman IoT yang komprehensif, diikuti dengan merancang algoritma tanpa kepercayaan untuk mengurangi serangan cyber yang dikenal dan tidak dikenal pada sistem IoT. Tujuan utama dikenal dan tidak dikenal pada sistem IoT
adalah untuk menjaga privasi, kerahasiaan, memastikan keamanan pengguna, infrastruktur, data, dan perangkat IoT, serta menjamin ketersediaan layanan ditawarkan oleh ekosistem IoT. Dengan demikian, penelitian dalam keamanan IoT baru-baru ini mendapatkan banyak momentum dengan bantuan alat simulasi pemodel dan platform komputasi dan analisis yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sulka Gunawan. Terima kasih. Baiklah, saya Sulka Gunawan akan melanjutkan presentasi dari jurnal kedua, yaitu Security in Internet of Things atau IoT Challenge and Models. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang dari jurnal ini. Itu Internet of Things atau IoT adalah inovasi yang sangat revolusioner dengan peningkatan eksponensial, pengaruh besar, dan potensi. Setiap penyebaran IoT dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan signifikasinya di masa depan. Itu terus meningkat seiring kemajuan teknologi, seperti meningkatkan kapasitas saluran dengan meningkatkan koneksi berbasis radio kognitif untuk menangani penggunaan spektrum frekuensi yang kurang. Selanjutnya itu tujuan Internet of Things adalah untuk mengembangkan platform pertukaran things yang aman dan terpercaya. Terlepas dari kenyataan bahwa perangkat Internet of Things telah membuat hidup lebih mudah, keamanannya kurang mendapat perhatian. Tujuan utama pengembangan saat itu adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat dengan sedikit penekanan pada keamanan. Selanjutnya itu upaya yang telah dilakukan untuk menangani kerentanan keamanan di jaringan IoT. Baru-baru ini banyak upaya yang telah dilakukan untuk menangani kerentanan keamanan di jaringan IoT. Beberapa dari pendekatan ini fokus pada lapisan keamanan tertentu, sementara yang lain berusaha untuk memberikan keamanan ujung ke ujung untuk IoT. Namun, beberapa kesulitan menjadi lebih umum dan solusi mereka tidak jelas. IoT menimbulkan semakin banyak masalah dalam hal keamanan teknologi. Banyak solusi untuk mengamankan teknologi IoT telah dibuat, tapi masih ada beberapa lagi yang dapat dibuat. Pada makalah atau jurnal ini menyajikan tantangan keamanan saat menerapkan aplikasi IoT dan berbagai kategori model keamanan untuk IoT. Baiklah, cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Rahmat Rahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menyajikan tantangan keamanan saat menerapkan aplikasi IoT dan berbagai kategori model keamanan untuk IoT. Terus ada metode penelitian atau item penelitian. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kausal komparatif dan itemnya mencakup skema, masalah, dan model implementasi IoT dan terkait dengan berbagai teknologi dari perangkat IoT. Hasil penelitian. Di sini hasil penelitiannya yaitu di masa depan perlu melihat standar dunia untuk keamanan IoT, memastikan konektivitas di antara berbagai kerangka kerja, keamanan, gadget, peraturan, dan sebagainya. Terus ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu IoT semata-mata didasarkan pada teknologi berbasis sensor, di mana kebutuhan untuk mengintegritas keamanan yang merupakan tugas inti. Dalam jurnal ini, berbagai tantangan keamanan telah diidentifikasi. Selain itu, berbagai jenis model keamanan telah dibahas. Domain model kriptografi terkait keamanan jaringan, pembelajaran mendalam, pembelajaran mesin, blockchain, dan fungsi AES cukup besar dan perlu penelitian karena ada begitu banyak masalah yang menantang yang masih ada. Model yang berbeda memberikan solusi yang berbeda. Di masa depan perlu melihat standar dunia. Dan agar tahan terhadap pencurian, keamanan, ancaman jahat lainnya, sistem IoT memerlukan desain jaringan yang benar-benar inovatif. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.